Selamat datang di MBKM Story. Dalam beberapa menit ke depan, kita bakal berbincang dengan mahasiswa yang sudah pernah mengikuti MBKM flagship dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dalam program ini, mahasiswa diberi kesempatan untuk tidak mengikuti perkuliahan sebagaimana mestinya dalam satu semester, tetapi diganti dengan belajar di luar. Seperti ada kampus merdeka, yakni mengajar di sekolah-sekolah. Ada juga studi independen ataupun magang di perusahaan yang selinier dengan jurusannya. Selain MBKM flagship dari Kemendikbudristek, Universitas Nurul Jadid juga mengadakan MBKM secara mandiri. Dalam program ini, mahasiswa yang terpilih akan sengaja dikirim ke beberapa pondok pesantren untuk belajar dan mengamalkan ilmunya. Tidak hanya di Indonesia, bahkan ada juga yang sampai di luar negeri. Penasaran dengan kisah di balik pengabdian mereka? Mari kita tanya. Sebelum itu ada baiknya kita kenalan terlebih dahulu nih. Dimulai dari Kak yang sebelah sini. Ya. Baik, perkenalkan nama saya Rahmat Sulhani dari program studi pendidikan bahasa Inggris semester 6. Saya telah menyelesaikan MBKM Santri Mengabdi yang ditempatkan di Sanggar Bimbingan Jalan Kebun, Kampung Lombong, Shah Alam, Negeri Selangor, Malaysia. Oke, lanjut Kak. Baik, nama saya Agil Fahim Ali. Saya telah melaksanakan MBKM Santri Mengabdi di Sulawesi Tenggara, tepatnya di Kabupaten Wakatobi, khususnya di Pulau Tomia. Saya dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Oke, lanjut Kak. Terima kasih. Nama saya Vina Wildania Soleha dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Saya telah mengikuti MBKM di Pondok Pesantren Nurul Furqon, tepatnya di Pulau Tomia, Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Oke teman-teman, jadi di sini ada Kak Sulhan yang mengabdi di Malaysia dan ada Kak Fahim dan Kak Vina yang ada di Sulawesi. Untuk itu kita mau tanya-tanya nih Kak. Jadi selama di tempat pengabdian Kakak itu, Kakak kan mengabdi di Malaysia. Kira-kira kenapa sih Kakak kok tertarik mengikuti program ini? Jadi gimana, dapat informasi dari mana? Itu dari mana Kak? Kenapa kok saya tertarik untuk mengikuti MBKM Santri Mengabdi ini, tepatnya di luar negeri, khususnya di Malaysia. Yang pertama ialah dari program studi saya sendiri, ialah program studi pendidikan bahasa Inggris, yang mana untuk praktek kebahasaan bahasa Inggris saya ialah dengan berbicara, komunikasi secara langsung dengan orang asing yang ada di Malaysia. Jadi dari situlah saya tertarik untuk mengikuti MBKM Santri Mengabdi di Malaysia. Saya mendapatkan informasi tersebut dari sosial media Unuja Official di Instagram. Jadi saya mendaftarkan diri melalui Google Form di sana. Dan alhamdulillah saya keterima untuk mengikuti MBKM Santri Mengabdi di Malaysia. Jadi begitu. Oh, jadi kakaknya ini dapat informasi dari Instagram. Kemudian kakak nyoba-nyoba daftar gitu. Kemudian akhirnya lolos seleksi. Alhamdulillah. Jadi kakaknya ini tertarik karena Kak Sulhan ini mengambil jurusan pendidikan bahasa Inggris. Jadi untuk mengamalkan ilmunya di tempat yang di luar negeri, yakni Malaysia. Oke, selanjutnya dengan Kak Fahim. Oh ya, terima kasih. Saya tertarik pada program ini karena mau mencari pengalaman baru dan juga ingin mengetahui bagaimana kultur-kultur dan budaya di luar Pulau Jawa, seperti itu. Dan juga ya betul kata Kak Sulhan tadi, ya mengamalkan ilmunya juga, yang kebetulan di sana membutuhkan santri yang punya program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, seperti itu. Jadi dapat informasi program ini tuh dapat dari mana Kak? Dapat dari Instagram Unuja. Sama dengan Kak Sulhan ya, berarti? Ya. Ya, jadi kakaknya sama dapat informasinya dari Instagramnya Unuja, kemudian mendaftarnya lewat ke kantor LP3M. Langsung datang ke kantor. Oke, kita lanjut ke Kak Vina. Kalau saya berawal dari termotivasi dari Kak Fahim,
Dari itu saya mencari searching di Google apa sih dan di mana Wakatobi itu. Kan Wakatobi itu asing gitu bagi saya. Kemudian dari situ saya mendaftarkan diri. Kemudian menarik bagi saya itu soalnya saya di sana ditugaskan untuk mendampingi santri-santri yang ada di Nurul Furqon, tepatnya di Pulau Tomia. Iya, keren. Kakak kan cewek tuh, Iya. kenapa kok bisa sampai memberanikan diri pergi ke luar pulau gitu? Apa yang memotivasi kakak? Izin dari orang tua sih yang lebih Jadi utama. orang tua mendukung? Iya, mendukung. Nah, alhamdulillah, keren. Oh iya Kak Sulhan, kalau boleh tahu nih kakak di Malaysia berapa lama? Saya di Malaysia kurang lebih 5 bulan. Wah, lumayan lama nih. Ya, Kira-kira selama 5 bulan itu Kak Sulhan di sana ngapain aja ya? untuk activity atau kegiatan-kegiatan yang saya laksanakan di Malaysia kurang lebih 5 bulan itu, yang pertama ialah mengajar dan alhamdulillah mendapat kepercayaan untuk memimpin jalannya beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh pengurus ranting istimewa NU Jalan Kebun. Jadi Kak Sulhan ini kan jurusannya pendidikan bahasa Inggris. Apakah ketika mengajar di Sanggar itu hanya mengajar mata pelajaran bahasa Inggris saja? Untuk pengajaran yang sudah saya laksanakan di sana, tidak hanya mengajar dalam bidang pendidikan bahasa Inggris, melainkan juga menyesuaikan kebutuhan guru yang ada di sana, yang mana guru di Sanggar Bimbingan Jalan Kebun itu sangatlah minim. Jadi secara tidak langsung saya juga ikut andil untuk memenuhi beberapa kebutuhan yang ada di sana. Begitu. Wah, keren. Jadi Kak Sulhan ini jurusannya pendidikan bahasa Inggris, tetapi ketika mengajar di Sanggar, Kak Sulhan juga mengajar semua mata pelajaran yang ada. Selain itu, Kak Sulhan juga ikut andil dalam kegiatan masyarakat setempat. Oke, kita lanjut ke Kak Fahim. Kira-kira apa aja sih yang kakak lakuin selama di Sulawesi? Oh ya, saya di Sulawesi selama 4 bulan di sana, dan juga banyak program-program kerja yang saya lakukan, yang mana pertama ya mengajar SD, tepatnya di SDN 1 Usuku di Tongano Barat, dan juga saya ikut andil menghidupkan masjid seperti menjadi imam dan juga menjadi khotib di saat sholat Jumat, dan juga ada perkumpulan ibu-ibu namanya itu majelis taklim itu. Jadi saya di sana diminta untuk berceramah, untuk mengisi majelis taklim ibu-ibu tersebut. Wah, berarti Kak Fahim sudah jadi dai nih. Ya, Alhamdulillah. Kalau Kak Vina gimana? Di Sulawesi juga kan selama berapa lama dan apa aja nih yang udah dilakuin kakak di sana? Kalau saya di Sulawesi itu 6 bulan dan fokusnya itu di pesantren. Jadi kita menjalankan program yang ada di pesantren seperti menghidupkan kembali program tahfidz, program lembaga bahasa asing gitu. Dan kita juga mengikuti kegiatan di luar seperti menjadi khotib yang cowok gitu. Yang cewek juga mengikuti BKMT, kegiatan ibu-ibu gitu. BKMT itu apa Kak kalau boleh tahu? Badan Komunikasi Majelis Taklim. Wah, keren. Jadi Kak Fahim sama Kak Vina selama di Sulawesi itu selain mengajar juga ikut menghidupkan masjid-masjid di sana. Selain itu juga ada Kak Vina nih yang lebih fokus kepada pondok pesantrennya. Oke teman-teman, jangan beranjak terlebih dahulu karena sebentar lagi kita akan menyaksikan pengalaman yang lebih mendalam dari mereka setelah jeda berikut ini. Baik teman-teman, kembali lagi bersama kita di MBKM Story. Jadi kali ini kita akan menyaksikan langsung terkait kisah suka duka mereka. Langsung saja dengan, jadi kan kakak selama di tempat pengabdian tuh ada yang 4 bulan, 5 bulan, dan bahkan ada yang 6 bulan. Kira-kira apa sih Kak pengalaman terbaik kakak atau mungkin yang paling mengesankan? Dimulai dari Kak Fahim. Pengalaman yang terbaik itu pas saya pertama kali nyampe di Pulau Tomia itu, saya langsung disuguhkan sebuah makanan khas Wakatobi, yang mana itu makanan itu
konon katanya makanan pokok dari kerajaan Buton, namanya kaswami. Kayak apa tuh rasanya Kak? Rasanya itu hambar, itu terbuat dari Terbuat singkong. jadi dari rasa-rasa singkong. singkong gitu. Iya. Wah, keren nih. Kak Fahim udah pernah ngerasain makanan khas dari kerajaan Sulawesi pada masanya. Penasaran juga nih sama Kak Vina, kira-kira apa Kak? Kalau saya keindahan Pulau Tomia. Kan pertama kali kita turun dari perahu yang kita tumpangi itu, yang membawa kita ke Tomia, langsung disuguhkan dengan pemandangan yang ada di sekitar bibir pantai Pulau Tomia itu. Kemudian kami dibawa langsung ke rumah makan. Di sana ada rumah makan. Nah, di samping-sampingnya itu banyak tebing dan kelihatan batu karangnya di situ. Jadi yang kayak indah. pantai-pantai gitu. Pantai ya. Wah, keren nih. Jadi selain melakukan pengabdian, mengajar, yang mungkin menurut teman-teman itu menjenuhkan, ternyata mereka juga beri kesempatan nih buat melihat pemandangan. Jadi sekaligus jalan-jalan, teman-teman. Oke, penasaran juga kan kalau Kak Sulhan kira-kira apa sih Kak pengalaman terbaiknya? Iya, baik. Pengalaman terbaik saya pertama ialah bagaimana saya itu mempraktekkan bahasa Inggris saya terutama dengan orang asing yang ada di Malaysia. Jadi Kak Sulhan nih berkesempatan untuk mempraktekkan ilmunya berbahasa Inggris langsung dengan orang asing di luar negeri. Dan selama kakak-kakak nih melakukan pengabdian di sana, tentunya pasti ada kesulitan-kesulitan atau kendala-kendala yang dialami. Kira-kira apa nih? Dan mungkin kakak juga bisa ngasih tahu tips and triknya cara mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut. Dimulai dari Kak Sulhan. Oke, saya sendiri ialah seorang mahasiswa, satu-satunya mahasiswa UNUJA yang berada di tempat jalan kebun tersebut. Jadi yang mana saya harus menyesuaikan diri dengan masyarakat sekitar, khususnya untuk dapat berkomunikasi serta menjalani sebuah aktiviti, kegiatan-kegiatan yang ada di Sanggar Bimbingan Jalan Kebun. Maka dari itu, saya memutuskan diri saya untuk selalu berbaur kepada masyarakat sekitar, dan alhamdulillah saya terkejut dengan antusias sangatnya daripada masyarakat setempat yang ada di Malaysia begitu. Berarti kesusahan kakak tuh susahnya menyesuaikan diri dengan perbedaan budaya yang ada di sana. Betul. Dan kakak mengatasinya dengan cara? Dengan cara saya berbaur secara langsung, berinteraksi dengan baik. Tentunya seorang santri harus tahu lah. Oh ya, nilai plusnya kakak Sulhan ini seorang santri, jadi sudah terbiasa bertemu dengan berbagai santri yang dari daerah mana-mana, juga budaya yang berbeda-beda. Wah, keren. Gimana kalau Kak Vina, kira-kira apa aja nih kendala-kendala selama pengabdian? Kalau saya sendiri kendalanya itu pertama di bahasa. Soalnya kan bahasanya di sana pakai bahasa daerah gitu. Yang kedua, pesantren Nurul Furqon itu kan berada di tengah-tengah hutan, bisa dibilang hutan. Soalnya depan sampingnya itu udah dikelilingi sama pantai gitu. Jadi pesantrennya ada di tengah-tengah situ. Entah kalau malam itu terdengar suara kayak ada apa ya, makhluk-makhluk gitu. Jadi kayak ada aura-aura mistisnya Aura-aura gitu. mistisnya ya, bisa dibilang kayak gitu. Iya, iya. Jadi kakak sempat ngerasa gak kerasan gitu gak sih Iya, awal-awalnya? Awalnya sempat kayak gitu. Tapi kejadian itu bukan saya saja gitu, tapi semua anak KKN yang ada di sana. Kalau ada Ustadz Sumail itu pengasuh pondok pesantren Nurul Furqon, itu gak ada, maksudnya gak ada hal mistis gitu. Tapi kalau beliau berangkat semuanya ke Jawa atau ke Wanci gitu, nah suara-suara itu ada lagi gitu. Kira-kira suara apa tuh kak? Kurang tahu itu. Wah, jadi kakaknya nih sempat gak kerasan juga katanya di sana, tapi masih bisa ngatasin kan Iya, kak? alhamdulillah Masih bisa. Kalau Kak Fahim kira-kira apa kak? Ya, terpenting kesulitan itu pasti ada ya. Ya, kesulitan dari saya sendiri karena saya ditempatkan di seorang sendiri dan juga dia gak kenal dia siapa, bukan alumni juga, kan, tapi saya menyesuaikan diri
adaptasi kurang lebih 1 minggu saya menjamperi tokoh-tokoh sana, seperti kalau bahasa sana itu bapak tua dan bapak camat, kepala desa, seperti itu. Kalau bahasa sehari-harinya tuh kira-kira pakai bahasa apa Kak di Sulawesi? Pakai bahasa, kalau pakai bahasa daerah, kalau dari Batomnya sendiri. Kakaknya ngerti bahasa Sulawesi? Ya cuma sedikit, hanya saja segelintir. Karena sudah terbiasa di sana jadi sedikit-sedikit bisa bahasa Sulawesi. Wah, keren kakaknya nih. Kemudian terakhir nih Kak, pesan buat para penonton untuk disampaikan supaya penonton juga tertarik mengikuti program ini. Terakhir nih, mulai dari Kak Vina. Kalau pesan ya, pesannya itu yang pertama kita bisa mendapatkan, kalau mengikuti MBKM kita bisa mendapatkan konferensi mata kuliah full gitu. Terus yang kedua kita bisa belajar dengan jalan-jalan gitu dan mendapatkan pengalaman yang lebih menarik. Mungkin itu saja. Terima kasih Kak Vina. Lanjut ke Kak Sulhan. Baik, kesan dan juga pesan untuk mahasiswa Universitas Nurul Jadid yang hendak mengikuti MBKM ini, khususnya di program Santri Mengabdi, pertama ialah memiliki banyak pengalaman yang baru yang akan mengeksplor diri kita di luar negeri, tepatnya di Malaysia. Itu yang pertama. Yang kedua ialah bagaimana mahasiswa UNUJA itu dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan di luar program studinya. Jadi selain dapat pengalaman yang baru, ilmu yang baru, juga relasi yang baru tentunya. Begitu. Yang terakhir ialah bagaimana seorang santri itu tidak hanya dapat menyesuaikan cara memakai songkok dan sarung yang baik, akan tetapi bagaimana santri itu menebar manfaat seluas-luasnya, tidak terhingga, begitu. Wah, keren. Baik, mungkin langsung dilanjut sama Kak Fahim. Pesan saya untuk penonton dan juga adik-adik yang mau mengikuti MBKM Santri Mengabdi, ini program tepat untuk mengikuti MBKM Santri Mengabdi untuk mengimplementasikan ilmu yang sudah didapat. Yang mana saya juga backgroundnya santri, itu di sana kita dipelajari untuk menjadi khotib, menjadi imam, memimpin tahlil, menjadi penceramah. Itu kan juga sebuah untuk menyebarkan agama juga. Masuk dakwah juga ya Kak. Oke teman-teman, jadi jangan ragu-ragu buat ikutin program Santri Mengabdi ini. Karena apa? Karena selain kita dapat mengkonversi mata kuliah kita juga dapat relasi baru, pengalaman baru, dan masih banyak lagi yang lain. Oke, terima kasih ya Kak sudah datang, sudah menyempatkan diri. Terima kasih juga sudah menonton, dan sampai jumpa di episode selanjutnya.